Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Live Teaching Metopel pada pagi hari ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting terkait penelitian kalian di kelas 10. Oke, izinkan saya untuk membagikan slide PowerPoint pada pagi hari ini ya. Oke, apakah bisa melihat PPT saya? Bisa, Sir. Saya, oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik analisis data, yaitu statistik, deskriptif, dan inferensial. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang bagaimana cara mengumpulkan instrumen penelitian, misalnya bagaimana membuat tes, angket, lembar observasi, dan sebagainya. Nah, jadi setelah kalian misalnya mengambil data di lapangan, maka kamu sebagai peneliti bisa langsung mengerjakan datanya menggunakan beberapa teknik yang benar ya, bisa menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya analisis data ya. Nah, analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah sudah diperoleh secara lengkap. Nah, ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan analisis data sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Nah, kesalahan dalam menentukan analisis data dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang akan dihasilkan, dan hal ini akan berdampak lebih buruk terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis data mutlak atau wajib diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang positif atau kontribusi yang signifikan bagi pemecahan masalah, sekaligus hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi pada prinsipnya analisis data merupakan usaha atau upaya data yang tersedia dan kemudian diolah dengan bantuan instrumen statistik dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian. Nah, jadi sebelumnya kamu sudah membuat rumusan sama tujuan penelitian. Nah, setelah kalian sudah membuat rumusan tersebut, maka selanjutnya kalian bisa menjawab rumusan tersebut menggunakan instrumen yang sesuai. Harus menggunakan instrumen data yang sesuai dengan rumusan dan tujuan yang sudah ada di proposal tersebut. Nah, jadi analisis data merupakan kegiatan atau aktivitas setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi setelah kalian terjun ke lapangan, kemudian memberikan atau menyebarkan instrumen kepada responden. Misalnya kamu sudah menyebarkan angket atau tes atau lembar observasi atau kamu sudah interview sumbernya atau respondennya, maka semua data hasil yang sudah kamu sebarkan itu bisa kamu kerjakan menggunakan teknik analisis data yang tepat. Oke, nah kegiatan dalam analisis data adalah satu, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Nah, kamu di situ sudah ada variabelnya, misalnya ada variabel bebas dan variabel terikat, atau bisa juga ada variabel moderator. Kemudian datanya kamu tabulasi berdasarkan variabel dari seluruh responden. Kemudian menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Selanjutnya melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan terakhir adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, nantinya di proposal itu akan ada rumusan, tujuan, dan hipotesis. Itu semuanya harus sesuai agar nanti ketika kamu uji menggunakan data statistik tidak ada
keraguan atau sesuai dengan yang kamu buat di proposal penelitiannya ya. Pastikan rumusan, tujuan, hipotesis itu harus sesuai. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis statistik analisis data ya. Nah, sebetulnya ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, untuk statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, sekarang kita bahas mengenai statistik deskriptif ya. Nah, analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Oke, teknik ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM misalnya, atau ingin mengetahui bagaimana sikap guru terhadap pemberlakuan undang-undang guru, atau misalnya ingin mengetahui bagaimana minat belajar siswa terhadap pembelajaran daring, atau ingin mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap cara guru mengajar di kelas dan sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa contoh penelitian yang bersifat eksploratif atau sifatnya menggali lebih dalam. Nah, jadi sesuai dengan istilahnya deskriptif, maka datanya kamu deskripsikan atau kamu gambarkan sebagaimana adanya sesuai dengan data di lapangan. Nah, penelitian-penelitian jenis ini biasanya hanya mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Nah, teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau kita kenal dengan cross-tab. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan atau tendensi hasil temuan penelitian. Apakah dia tergolong ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, selanjutnya penyajian data dalam bentuk visual atau bisa dilihat ya seperti histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel atau pie chart, dan diagram lambang. Nah, ini sebetulnya contoh-contoh untuk penyajian data. Ini bisa kamu lihat di Excel ya. Itu biasanya ada bentuk histogram, poligon, dan sebagainya. Kemudian penghitungan ukuran tendensi sentral. Nah, di situ ada mean, median, dan modus. Kalau di pelajaran matematika ada istilah mean, median, modus ya. Nah, kemudian penghitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Dan terakhir adalah penghitungan ukuran penyebaran atau distribusi, diantaranya adalah standar deviasi atau penyimpangan baku, kemudian variance, range, deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis statistik deskriptif dalam laporan penelitian. Pada prinsipnya ada 3 macam. Yang pertama adalah distribusi frekuensi, yang kedua statistik rata-rata, dan terakhir adalah angka indeks. Distribusi frekuensi adalah statistik ini menggambarkan atau mendeskripsikan distribusi atau penyebaran frekuensi dari jawaban responden atas berbagai item atau butir-butir variabel yang sudah diteliti. Oke. Nah, statistik rata-rata digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan rata-rata atau mean dari nilai dari sebuah variabel yang diteliti pada sekelompok responden tertentu. Nah, yang terakhir adalah angka indeks. Statistik ini memberikan gambaran atau deskripsi tentang derajat persepsi responden atau orang yang kita teliti atas variabel yang akan diteliti ya. Nah, berarti di situ ada 3 jenis-jenis statistik deskriptif dalam sebuah laporan penelitian. Nah, tadi kita sudah belajar tentang statistik deskriptif.
Selanjutnya kita masuk ke statistik inferensial. Nah, statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas ya, dan teknik pengambilan itu dilakukan secara random atau secara acak. Nah, analisis inferensial biasanya digunakan karena jumlah populasi yang amat besar, yang sangat luas, serta keterbatasan yang dimiliki seorang peneliti. Nah, biasanya kalau di sebuah riset itu ada namanya keterbatasan penelitian. Nah, apabila di situ populasinya sangat luas atau sangat banyak, dan juga kamu di situ memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengolah datanya, maka kamu bisa memilih statistik inferensial. Oke. Nah, analisis ini juga digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Nah, diusahakan ketika kamu mengerjakan penelitian, maka H0-nya harus ditolak dan HA-nya diterima. Nah, misalnya kamu ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai, maka dipastikan untuk H0-nya ditolak dan HA-nya diterima agar terdapat pengaruh yang signifikan pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Jadi H0 itu harus ditolak atau hipotesis nol itu must be rejected and HA harus diterima atau must be accepted. Nah, secara garis besar ada dua macam analisis inferensial. Yang pertama analisis korelasional dan analisis komparasi. Nah, analisis korelasional berusaha untuk mencari hubungan atau korelasi atau relationship atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Nah, biasanya pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Oke, nah misalnya kamu ingin meneliti tentang hubungan antara jumlah sales atau penjualan dengan volume penjualan. Nah, jumlah sales itu kamu umpamakan sebagai variabel bebas atau variabel X, dan volume penjualan itu sebagai variabel terikat atau Y. Nah, atau contoh yang lain, hubungan antara penghasilan orang tua, motivasi belajar dengan prestasi belajar, atau pengaruh tayangan media televisi terhadap minat belajar anak. Nah, berarti di situ kata kuncinya adalah ada kata hubungan atau pengaruh. Jika judul riset kamu tentang hubungan atau pengaruh, maka di situ termasuk analisis korelasional. Nah, di situ terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Minimal ada dua jenis variabel. Nah, sedangkan untuk analisis komparasi, comparison artinya perbandingan ya, atau perbedaan. Nah, teknik analisis komparasi bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Kamu bandingkan antara kelompok A dengan kelompok B. Atau kamu bandingkan antara kelompok A, B, dan C. Oke, tergantung dari berapa jumlah kelompok yang kamu teliti. Bisa 2, bisa 3, dan sebagainya. Nah, teknik analisis ini digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut bergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Jadi untuk teknik komparasi ini tergantung dari skala apa yang kamu gunakan serta apakah banyak atau sedikit kelompok yang kamu teliti. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang beberapa jenis analisis korelasional ya. Nah, dilihat dari skala data, di sini kita lihat ya, kalau di bagian atas ke bawah itu adalah variabel dan skala data. Di sini ada variabel independen atau variabel bebas atau variabel X. Kemudian di sini ada variabel dependen atau terikat atau variabel Y. Nah, di sini untuk variabel bebas sama variabel terikat, di sini ada 3 jenis skala, yaitu skala nominal, ordinal, dan interval atau rasio ya. Nah, apabila di situ variabel bebasnya memiliki skala nominal, maka dia menggunakan koefisien kontingensi. Oke. Nah,
kemudian apabila di situ variabel bebasnya ordinal, maka di situ menggunakan rank Spearman atau Tau Kendall. Nah, selanjutnya apabila di situ variabel bebasnya memiliki skala interval, maka dia menggunakan discriminant analysis. Oke. Nah, selanjutnya untuk variabel dependent atau terikat yang interval biasa menggunakan eta atau korelasi serial atau menggunakan regresi dengan variabel dummy. Dan apabila di situ variabel dependentnya interval, maka dia menggunakan data korelasi produk moment, korelasi parsial, korelasi semi parsial, dan analisis regresi. Nah, pada umumnya peneliti banyak menggunakan korelasi produk moment dan analisis regresi ya. Nah, kalau kamu sering membuka beberapa contoh skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, maka di situ penelitian banyak berfokus pada korelasi produk moment dan analisis regresi. Berarti di situ datanya banyak yang memiliki skala interval atau rasio. Nah, apa itu skala nominal? Nah, data nominal atau skala nominal yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya adalah jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan orang tua, hobi, dan sebagainya. Nah, sedangkan data ordinal atau skala ordinal adalah data kualitatif yang memiliki jenjang, seperti tingkat pendidikan, jabatan, pangkat, ranking, dan sebagainya. Nah, terakhir adalah data interval, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diangkakan. Contohnya adalah penghasilan, prestasi belajar, tinggi badan, tingkat kecerdasan, volume, dan sebagainya. Berarti di sini paling banyak peneliti fokus kepada data interval atau rasio. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah kelompoknya, maka jenis analisis komparasi dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk tabel ini ya. Nah, kalau jumlah kelompoknya di sini ada 2 kelompok, maka di situ namanya adalah independent dan correlated ya. Di sini bisa menggunakan 2 kelompok atau bisa menggunakan 2 kelompok lebih, 3, 4, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini untuk variabel yang diuji, apabila dia data nominal, maka menggunakan chi kuadrat atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk ordinal menggunakan data Mann-Whitney-U, Kolmogorov-Smirnov atau chi kuadrat. Selanjutnya kalau untuk interval atau rasio, dia menggunakan separate t-test dan pooled t-test. Nah, kemudian untuk variabel yang diuji itu ordinal dan dia correlated, maka menggunakan Wilcoxon, McNemar, atau Soin test. Kemudian apabila data interval dia kelompoknya correlated, maka dia menggunakan paired atau correlated t-test atau UJT berpasangan atau UJT berkorelasi. Oke. Kemudian apabila di situ variabelnya adalah nominal dan independen, maka menggunakan chi kuadrat atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian apabila datanya ordinal dan independen, maka menggunakan Kruskal-Wallis, uji median atau chi kuadrat. Apabila datanya interval dan independen, maka menggunakan ANAVA atau analisis varians. Nah, kemudian untuk variabel ordinal dan dia bersifat correlated, maka menggunakan data Friedman, Kendall's W atau Cochrane's Q. Dan terakhir apabila data atau skalanya interval dan dia correlated, maka menggunakan ANAVA repeat measures. Oke, berarti di sini udah jelas ya variabel yang diuji apakah nominal, ordinal, atau interval. Kemudian disesuaikan dengan jumlah kelompoknya, apakah dia 2 kelompok, independen atau correlated, atau lebih dari 2 kelompok, apakah dia independen atau correlated. Berarti di sini sudah jelas kamu menggunakan data apa ya. Oke. Nah, tadi untuk statistik inferensial dibagi menjadi 2 macam, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel.
Nah, parameter populasi meliputi rata-rata dengan notasi, ini dibaca mu ya, mu, simpangan baku sigma, dan varians sigma kuadrat. Sedangkan statistik meliputi rata-rata X atau X bar, simpangan baku Sn, dan varians S kuadrat. Nah, sedangkan statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi, tetapi hanya menguji distribusinya saja, atau hanya menguji penyebarannya saja. Nah, statistik parametrik umumnya digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik hanya digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, berarti di sini jelas ya, kamu menggunakan data apa? Apakah interval, atau rasio, atau nominal? Nah, kemudian kamu sesuaikan dengan apa jenis statistik yang kamu gunakan. Apakah dia parametrik atau non-parametrik. Oke, kita masuk ke persyaratan atau kualifikasi dalam penggunaan statistik parametrik. Yang pertama ya, sampel diambil secara random atau acak dari sebuah populasi. Nah, setelah kamu ambil sampelnya, maka di situ data berskala interval atau bersifat kuantitatif. Nah, data harus berdistribusi normal. Artinya, data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal. Nah, jika ingin menguji normalitas, maka menggunakan chi-kuadrat, atau Kolmogorov-Smirnov, atau Lilliefors test, atau Schooness dan kurtosis, atau George-Barat test, atau Anderson-Darling. Jadi sebetulnya banyak sekali uji normalitas untuk menguji apakah data kamu normal atau tidak. Yang keempat, ada hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel lainnya. Berarti di sini namanya adalah linearitas. Artinya hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linier atau membentuk garis lurus, bukan kuadratik atau bukan pangkat 2, bukan kubik atau pangkat 3 dan sebagainya. Di situ harus membentuk garis lurus atau linear. Nah, untuk menguji linearitas menggunakan uji F tuna cocok atau lack of fit test atau menggunakan uji polinomial. Oke, yang kelima, tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya varians error yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi tersebut haruslah bersifat homogen atau sama untuk setiap nilai X. Di sini menggunakan uji heteroskedastisitas ya. Nah, untuk melakukan pengujian tersebut biasanya menggunakan Park test atau Glaser test, Bartlett test, Rose-Berman, dan Goldfield and Quant. Oke, yang keenam, tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antara variabel bebas atau independen. Nah, pengujiannya bisa menggunakan analisis korelasi atau regresi, bisa menggunakan tolerance, dan VIF atau variance inflation factor. Nah, yang ketujuh, tidak terjadi autokorelasi. Artinya, error yang terjadi murni berasal dari garis regresi dan bukan berasal dari error dari pengamatan yang lain. Nah, untuk mengujinya biasanya menggunakan Durbin-Watson test. Kemudian ada homogenitas varians. Nah, tadi kita bahas tentang normalitas, sekarang homogenitas. Artinya varians antara kelompok 1 dengan kelompok lain itu harus bersifat homogen atau sama. Nah, untuk melakukan uji homogenitas biasanya menggunakan Bartlett test, Cochrane, F-Max Hartley, atau Levin test. Yang kesembilan, ada homogenitas regresi. Artinya koefisien garis regresi antar kelompok haruslah bersifat sama atau homogen. Nah, biasanya menggunakan pengujian uji F untuk kesamaan koefisien regresi. Jadi pastikan datanya harus normal, homogen, kemudian linear, tidak mengandung heteroskedastisitas, dan memiliki homogenitas regresi. Nah, jujur selama saya mengerjakan tesis di S2, saya biasanya ketika ingin melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ketika melakukan homogenitas biasanya menggunakan Levin test.
Kemudian kalau untuk homogeneous regresi biasanya menggunakan uji F dan sebagainya. Kemudian biasanya ketika saya mengolah data penelitian itu menggunakan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA dengan uji post hoc atau uji lanjut menggunakan DMRT atau Duncan's Multiple Range Test. Nah, untuk uji-uji ini kamu bisa menggunakan SPSS. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS atau menggunakan software lain. Bisa menggunakan Minitab, bisa menggunakan Statcal, dan sebagainya. Tapi pada umumnya peneliti awal atau peneliti muda itu biasanya menggunakan SPSS yang versi 22. Nanti Bapak akan berikan link bagaimana cara mendownload itu. Dan nanti kamu di kelas 10, kelas 11 sudah bisa mengolah data menggunakan SPSS, atau di kelas 3 nanti kamu sudah bisa mengolah data menggunakan software yang sesuai, ya kan? Jadi hasilnya tidak manipulatif. Nah, kemudian penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik untuk menguji hipotesis, ya kan? Nah, yang pertama, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau unisampel itu bila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik. Bisa menggunakan binomial atau chi kuadrat satu sampel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik Ron test. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel atau univariabel, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka bisa kamu gunakan t-test satu sampel atau one sample t-test. Yang keempat, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan, apabila datanya berbentuk nominal, maka digunakan nilai statistik McNemar. Kemudian untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan nilai statistik, bisa menggunakan sign test atau bisa menggunakan Wilcoxon matched paint. Yang keenam, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka kamu bisa menggunakan nilai t-test dua sampel atau two sample t-test. Ingat, t-test itu adalah uji T ya, atau uji perbandingan. Jika kamu di situ ada judul tentang perbandingan atau perbedaan, maka biasanya menggunakan uji T atau t-test. Yang ketujuh, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen atau bebas, apabila datanya berbentuk nominal, maka kamu bisa menggunakan nilai statistik. Bisa menggunakan Fisher Exact Probability atau chi kuadrat dua sampel atau two sample chi square. Oke. Yang kedelapan, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen atau bebas, apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan nilai statistik, bisa menggunakan median test, atau Mann-Whitney U-test, atau Kolmogorov-Smirnov, atau Wolfowitz. Yang kesembilan, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan t-test sampel berpasangan atau related. Dan yang ke-10 adalah untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan, apabila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik Cochrane-Q. Oke? Nah, selanjutnya ini banyak ya. Yang ke-11, untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan, apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik fragment two-way ANOVA. Oke, untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka kamu bisa menggunakan one-way atau two-way ANOVA. Ini adalah data saya ya. Saya tuh menggunakan two-way ANOVA untuk mengolah data tesis saya. Kemudian untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen atau bebas, apabila datanya berbentuk nominal, maka digunakan statistik chi kuadrat K sampel. Kemudian untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen, apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik
median extension, atau Kruskal-Wallis one-way ANOVA. Nah, selanjutnya untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan, apabila datanya berbentuk nominal, maka kamu bisa menggunakan statistik koefisien kontingensi. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan korelasi, apabila datanya berbentuk ordinal, maka kamu bisa menggunakan teknik statistik korelasi Spearman rank atau korelasi Kendall-Litau. Nah, yang terakhir adalah untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan korelasi, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka kamu bisa menggunakan teknik statistik. Yang pertama, korelasi produk momen untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen. Berarti di situ ada hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Maka kamu bisa menggunakan korelasi produk momen. B, korelasi ganda apabila untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel independen. Ya, bisa menggunakan double correlation. C, korelasi parsial atau sebagian digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih apabila terdapat variabel yang dikendalikan atau di situ ada variabel kontrol, itu menggunakan partial correlation. Dan terakhir, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana perubahan nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan hasilnya atau variabelnya dimanipulasi. Oke, nah ini adalah beberapa penggunaan statistik parametrik dan non parametrik untuk menguji hipotesis. Kamu bisa menggunakan beberapa uji ini dan disesuaikan dengan variabelnya, disesuaikan sama skala atau datanya, apakah nominal, interval, atau ordinal. Oke, demikianlah presentasi mengenai teknik analisis data, yaitu statistik, deskriptif, dan inferensial. Apabila ada pertanyaan, bisa kamu tanyakan kepada saya. Nah, ini adalah email saya, nomor WA saya, bisa kamu hubungi saya apabila ada beberapa pertanyaan atau masalah terkait penelitian. Oke, itu saja ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini akan ada pelaksanaan Sempro oleh kelas 11. Maka sebelum kita masuk ke Sempro atau seminar proposal, apakah ada pertanyaan dari siswa yang sudah menonton live teaching ini? Silakan pertanyaannya tentang statistik deskriptif dan inferensial. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, atau Bapak yang kasih pertanyaan ya. Bagi yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai untuk nilai kuis ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, apa beda antara statistik deskriptif dan statistik inferensial? Saya, Sir. Apa itu? Mukti, Sir. Oke, Mukti Salim, silahkan kamu jawab. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sedangkan Bagus. statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilkan diberlakukan untuk populasi. Bagus sekali ya, itulah perbedaannya antara deskriptif dan inferensial. Bagus, Mukti dapat nilai ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa beda antara statistik parametrik dan non-parametrik? Gampang ya. Zaini, silakan dijawab, Zaini. Statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak digunakan
untuk menguji parameter populasi, tetapi menguji hipotesis. Bagus sekali Zaini, good job. Kamu dapat nilai ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, apabila ada judul penelitian tentang perbedaan atau perbandingan, itu termasuk apa? Ayo. Saya, Sir. Misalnya, siapa itu? Faris, Sir. Oke, Faris, apa jawabannya? Jika ada perbandingan, maka menggunakan analisis komparasi, Sir. Bagus, analisis komparasi atau Komparasi, perbandingan Sir. ya. Oke, Faris, Iya, good Sir. job. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat. Apabila ada judul penelitian tentang, tentang hubungan, itu biasanya menggunakan data apa? Saya, Sir, juga. Zaini, Sir. Zaini, Sir. Apa yang belum? Oh, oke, Sir. Siapa yang belum? Adelia Siapa? dulu, Sir. Oke, Adelia. Adelia. Apa namanya Adelia? Analisis korelasional, Sir. Bagus, analisis korelasional. Kalau dia perbandingan komparasi, kalau hubungan korelasional. Bagus. Oke, one last question. Pertanyaan terakhir ya. Yang bisa menjawab Bapak kasih nilai. Oke. Nah, di sini ada, tunggu ya. Ini. Ada data nominal, ordinal, dan interval. Bapak ingin bertanya, apa contoh data nominal? Zaini, Sir. Yang belum menjawab silakan. Dita, Sir. Oke, Gita Amanda, apa jawabannya? Dita Ramadhani, Sir. Dita Ramadhani ya. Silakan Dita, apa jawabannya Dit? Hobi, Sir. Hobi, pekerjaan Oke. orang tua, dan lain-lain. Oke. Bagus, hobi, pekerja orang tua, jenis kelamin itu termasuk nominal. Oke, apakah mau dapat nilai lagi ya? Dua lagi ya, biar pas ya. Nah, kalau data ordinal contohnya apa? Saya, Sir. Zaini, Sir. Saya, Siapa? Zaini, Sir. Yang belum? Zaini, Sir. Siapa? Zaini, Sir. Oke, Bisa, Zaini. Sir. Apa jawabannya Zaini? Tingkat pendidikan, ranking, dan derajat, Sir. Bagus. Tingkat pendidikan, ranking, dan sebagainya. Satu lagi ya. Contoh interval atau rasio apa? Saya, Sir. Sir. Siapa itu? Dita, Nadia, Sir. Sir. Nadia? Zaini, Sir. Iya, Sir. Siapa lagi? Dita, Sir. Coba Bapak tanya Dewarni ya. Apa Dewarni jawabannya? Dewarni atau Nurjana boleh, atau Gita Amanda, ayo. Gampang ya contohnya kan, interval atau rasio, apa itu? Atau coba yang udah jawab silakan, jawab lagi. Umur, Sir. Zaini, Sir. Oke, Zaini, apa jawabannya? Apa? Penghasilan tinggi badan, volume, dan sebagainya, Sir. Bagus. Umur, Sir, umur. bagus. Umur juga termasuk ya, bagus. Apakah termasuk prestasi belajar? Termasuk ya kan? Oke, bagus. Nah, berarti di sini kalian sudah mampu mengetahui perbedaan antara korelasional, kemudian apa lagi tadi? Korelasional, komparasi, statistik parametrik, non parametrik, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengolah data dengan baik dan benar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya sebelum ujian semester ganjil, Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan uji-uji ini menggunakan software statistik. Luar biasa ya, SMA udah diajari cara statistik ya. Nanti kamu di kuliah tidak bingung lagi cara mengolah data yang benar. Oke?